Terima kasih masih di Liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur. Saudara, diduga akibat kelebihan beban, truk permuatan pupuk terguling dan menimpa dua rumah di Jalan Greges Barat, Asemrowo, Surabaya. Akibat kejadian tersebut, pemilik rumah tewas tertimbun pupuk. Truk bermuatan pupuk urea yang diduga kelebihan muatan ini terguling dan menimpa dua rumah di Jalan Greges Barat, Asemrowo, Surabaya. Truk bernopol L9476OA ini memuat pupuk dari Pelabuhan Tanjung Perak menuju kawasan pergudangan Romo Kalisari. Akibatnya, Nurwulan Desitiana, 41 tahun, pemilik rumah tewas tertimbun pupuk. Menurut Zainal Arifin, saksi mata, truk berusaha menghindari mobil dari arah berlawanan dengan mengarahkan kendaraannya ke sisi kiri. Namun naas, karena jalan tidak rata, truk yang diduga kelebihan muatan terguling dan menimpa dua rumah. Dari timur ke barat sudah masuk, jadi nggak bisa direm atau jarak karena kan muatannya seperti itu. Jadi mungkin dia juga menerobos tapi tidak ada pembatasnya, jadi langsung ke rumah warga gitu. Jadi sama-sama menyerobot. Jadi yang dari barat ke timur menyerobot, yang dari timur ke barat menyerobot. Posisi korban waktu kejadian sedang apa, Pak? Sedang tidur. Sedang tidur semua, Pak, ya? Iya. Polisi mengevakuasi korban kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara. Sedangkan sopir truk yang kabur karena takut dihakimi warga saat ini diperiksa di Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Dan truk ini menghindari truk yang berlawan arah dan mengambil jalur ke kiri. Namun kendaraan dump truck karena terlanjur ke kiri di bahu jalan akhirnya terperosok dan terguling menimpa rumah. Untuk penghuni rumah waktu itu sedang tidur dan meninggal dunia. Selain satu orang tewas, 4 korban lainnya dilarikan ke Rumah Sakit Muji Rahayu karena luka-luka. Petugas menerjunkan 2 alat berat untuk mengevakuasi truk yang terguling. Arus lalu lintas di Jalan Greges menuju Pelabuhan Tanjung Perak maupun arah sebaliknya macet total. Slamet Riyadi melaporkan. Saudara, kasus pembunuhan sadis terhadap remaja yang jasadnya ditemukan di pinggir hutan jati Situbondo akhirnya terungkap. Polisi meringkus 4 pelaku yang juga teman korban. Motif pembunuhan itu karena pelaku kesal korban tak pernah mau bayar patungan membeli miras. Setelah sekitar 10 hari menyelidiki kasus pembunuhan AR 16 tahun, Satreskrim Polres Situbondo meringkus 4 pelaku yang ternyata teman korban. Mereka masing-masing berinisial IK, 26 tahun, HF 23 tahun, RS 19 tahun, dan BP 25 tahun. Keempatnya yang tinggal di Kecamatan Keraksaan Probolinggo itu ditangkap di lokasi berbeda. Selain itu, polisi masih memburu 2 pelaku lain karena diduga ikut menganiaya korban dengan senjata tajam. Kepada polisi, tersangka mengaku membunuh karena kesal sebab korban tidak pernah mau patungan untuk membeli minuman keras. Para pelaku bahkan sudah merencanakan penganiayaan yang berujung tewasnya korban. Dari hasil pemeriksaan oleh penyidik, para terduga pelaku ini 4 orang melakukan aksinya, melakukan penganiayaan sehingga mengakibatkan korban ini meninggal dunia karena rasa sakit hati, dendam, jengkel karena korban ini yang notabene sebenarnya sama-sama teman keluar, teman main, ya, satu geng untuk biasanya kebiasaannya minum, sama-sama minum minuman keras. Namun korban ini cuman sering janji-janji saja untuk membelikan minuman keras, tidak pernah ikut iuran dan lain sebagainya. Para pelaku akan dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati. Jasad AR ditemukan di pinggir hutan jati menuju kawasan wisata Pantai Tampora, Kecamatan Banyu Glugur, Situbondo, Selasa 27 Juni 2023. Saat ditemukan kondisinya sudah membusuk dan ditemukan banyak luka sabetan senjata tajam. Tommy Iskandar melaporkan dari Situbondo.
Saudara, unit reskrim Polsek Rembangan Surabaya menggerebek 2 pengedar narkoba yang masih bersaudara di kawasan Kapas Madia Tabaksari. Polisi menyita barang bukti 6 paket sabu-sabu dan uang tunai Rp350.000. Tim unit reskrim Polsek Rembangan Surabaya menggerebek rumah di kawasan Kapas Madia Tabaksari, Surabaya. Polisi menangkap 2 pelaku serta menyita barang bukti 6 poket sabu-sabu yang siap diedarkan yang disimpan di dalam lemari. Tersangka pengedar Hasim, 27 tahun dan Masuki, 36 tahun, yang masih saudara sepupu ini tak berkutik saat dibawa ke Mapolsek Rembangan. Di hadapan polisi, kedua pelaku ini mengaku baru 3 bulan menjadi pengedar sabu-sabu. Barang haram tersebut didapat dari rekannya di Bangkalan. Hasil keuntungan digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Buat kehidupan sehari-hari istri anak. Janganlah apalagi ini tidak boleh ya. Iya, nyari kerja yang paling bagus. Iya. Sama. Kenapa kosok barang? Uangnya modelnya berapa? Saya 200, punya kakak 300. Kompol Daryanto, Kapolsek Rembangan mengatakan modus pelaku cukup bersih, yakni hanya melayani pelanggan yang sudah lama dikenalnya. Barang haram dikirim di tempat yang disepakati setelah pembeli mentransfer uang. Pelaku sudah lama memang sudah menjual sabu, keuntungannya ya diputar lagi untuk pulaan lagi. Untuk alasannya ya untuk kebutuhan hidupnya, keluarganya dia sendiri. Untuk tersangka 2 yaitu AY dan Eva, mereka sama-sama kerjasama lah dalam hal peredaran narkoba ini. Dari tangan 2 pelaku, petugas menyita barang bukti 6 paket sabu-sabu siap edar dan uang tunai Rp350.000. Pelaku ditahan di sel Mapolsek Rembangan. Keduanya terancam hukuman selama 5 hingga 20 tahun penjara. Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya. Saudara, polisi Resor Ngawi mengungkap laporan dari seorang wanita yang mengaku menemukan bayi di bawah kolong jembatan. Ternyata pelapor adalah pembuang bayi kandungnya sendiri karena malu memiliki anak di luar nikah. Di rumah kosong inilah AN 20 tahun warga desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, melahirkan dan menyembunyikan bayi yang dilahirkannya pada 3 Juli 2023 lalu. Bayi perempuan ini dilahirkan tanpa bantuan orang lain di kamar mandi. Karena diduga malu kepada keluarga dan tetangga, AN mengarang cerita ia menemukan bayi di kolong jembatan di pinggir Jalan Raya Kandangan, Ngawi. AN sendiri bekerja di Surabaya sebagai buruh pabrik. Kemarin kami melakukan pemeriksaan pendalaman terhadap saksi yang pertama kali menemukan. Jadi didapati fakta bahwa saksi ini diduga memalsukan keadaan, jadi memberikan keterangan yang tidak benar baik terhadap saksi yang lain maupun kepada ketua RT terkait adanya penemuan bayi. Jadi untuk motif sementara diduga saksi ini mengalami atau merasa malu ya terhadap keluarga maupun tetangganya. Emang bayi itu sempat sampai ke lokasi yang ditunjukkan dan dibuang di lokasi yang ditunjukkan itu? Ya, memang kalau seperti itu jalan ceritanya memang benar. Bayi itu memang dibawa di lokasi seperti yang dijelaskan pada kami penyidik ya. Hingga kini polisi masih memeriksa ibu pembuang bayi dan para saksi. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Masuk musim kemarau, sejumlah desa di Lamongan krisis air bersih. Simak selengkapnya usai jeda.